Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaka Saputra dengan NPM 231 407 1086. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak atau 4 langkah. Jadi saya akan mempresentasikan tugas ini. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih mesin bakar 4 tak itu? Nah, jadi mesin bakar 4 tak itu adalah mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor. Nah, mesin ini nih bekerja melalui 4 tahap atau langkah utama dalam setiap siklus operasinya. Yang pertama itu ada langkah hisap, kemudian ada langkah kompresi, kemudian ada langkah usaha, dan selanjutnya itu adalah langkah buang. Next. Yang pertama itu ada prinsip kerja motor bakar 4 tak. Nah, prinsip motor 4 tak itu bekerja dengan menggunakan piston yang bergerak naik turun di dalam silinder dalam satu siklus kerja. Terdapat 2 kali putaran, poros engkol, dan 4 kali gerakan piston, yaitu 2 kali naik, 2 kali turun. Untuk menghasilkan tenaga 1 kali usaha. Jadi itu buat sekali, yang itu gas itu ini ada 2 kali naik dan 2 kali turun. Kalau buat motor bakar 4 tak. Next itu siklus kerja motor 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake stroke yang bertujuan memastikan campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Prosesnya itu yang pertama itu katup hisap itu terbuka dan piston itu bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB untuk menciptakan ruang hampa dalam silinder. Yang kedua itu udara atau campuran udara dan bahan bakar terhisap masuk ke dalam silinder melalui katup hisap yang terbuka. Kemudian yang ketiga itu katup buang tertutup selama langkah ini. Jadi itu kalau lagi apa namanya proses intake stroke itu katup buangnya itu tertutup. Kemudian itu ada langkah kompresi atau compression stroke. Yang pertama itu tujuannya itu buat meningkatkan tekanan dan suhu campuran udara-udara bakar untuk memudahkan pembakaran. Nah, prosesnya itu satu itu yang pertama itu setelah langkah hisap selesai, katup hisap menutup dan piston bergerak kembali ke TMB ke TMA. Kemudian campuran udara dan bahan bakar itu dikompresi buat menghasilkan peningkatan tekanan suhu dan suhu di dalam silinder. Yang ketiga itu baik katup hisap maupun katup buang tertutup selama langkah ini. Jadi itu katupnya itu tertutup teman-teman. Terus selanjutnya itu ada langkah usaha atau power stroke untuk menghasilkan tenaga untuk bergerak kendaraan. Jadi itu buat menggerakkan kendaraan. Namanya power stroke. Prosesnya itu yang pertama itu ketika piston mendekati TMA, busi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Terus yang kedua itu pembakaran ini itu menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston kembali dari TMA ke TMB. Ini adalah satu-satunya langkah yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Nah, kedua katup ini tetap tertutup selama langkah usaha. Kemudian itu ada langkah buang atau exhaust stroke. Nah, tujuannya ini nih buat membuang gas sisa pembakaran dari silinder. Prosesnya itu yang pertama, setelah langkah usaha, katup buang terbuka dan piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, gas sisa pembakaran yang ada dalam silinder itu dikeluarkan melalui katup buang. Kemudian,
Katup hisap tetap tertutup selama langkah buang ini. Nah, saya akan menjelaskan komponen utama motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada piston. Nah, piston ini yang bergerak naik turun di dalam silinder untuk menjalankan siklus kerja. Piston ini terhubung dengan poros engkol melalui batang piston. Yang kedua itu ada silinder. Silinder itu adalah tempat di mana piston bergerak. Pada motor patak biasanya terdapat beberapa silinder, tergantung pada mesin. Yang ketiga itu ada katup hisap dan katup buang. Nah, katup hisap itu berfungsi untuk membuka jalur masuk campuran udara dan bahan bakar, sementara katup buang itu berfungsi untuk membuka jalur keluarnya gas buang. Nah, selanjutnya itu ada poros engkol. Nah, poros engkol itu adalah bagian yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang akan diteruskan ke transmisi. Kemudian itu ada busi. Busi itu untuk menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada langkah usaha. Yang keenam itu ada sistem pelumas. Sistem pelumas itu berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin seperti piston dan silinder, serta menjaga agar tidak cepat aus. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan motor 4 tak. Keunggulan itu yang pertama itu efisiensi bahan bakar lebih baik. Karena setiap siklus usaha terjadi setiap 2 kali putaran poros engkol, konsumsi bahan bakar jauh lebih efisien dibandingkan motor 2 tak. Yang kedua itu ramah lingkungan. Emisi gas buang motor bakar 4 tak itu lebih bersih dibandingkan motor bakar 2 tak. Karena tidak ada campuran oli yang terbakar. Jadi kalau 4 tak itu nggak ada campuran oli di dalam bahan bakarnya. Yang ketiga itu lebih tahan lama karena pelumas tidak terbakar, mesin patak biasanya lebih awet dan tahan lama. Kemudian itu ada kekurangan. Yang pertama itu konstruksi lebih rumit. Motor 4 tak itu memiliki lebih banyak komponen seperti katup dan mekanisme camshaft, sehingga lebih kompleks dan mahal untuk produksi. Yang kedua itu berat dan ukuran besar. Ukurannya itu lebih besar. Karena memiliki komponen tambahan, mesin 4 tak itu cenderung lebih besar dan berat dibandingkan mesin 2 tak. Yang ketiga itu perawatannya itu lebih sulit. Nah, dengan lebih banyak komponen bergerak tadi, perawatan motor 4 tak itu biasanya itu lebih sulit dan membutuhkan perhatian yang lebih. Nah, itu ada pengaplikasian motor 4 tak. Nah, motor 4 tak itu banyak digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil dan truk. Biasanya itu digunakan sebagai kendaraan roda 4 menggunakan mesin 4 tak itu biasanya lebih efisiensi dan tenaganya. Kemudian itu ada sepeda motor. Nah, banyak sepeda motor modern yang menggunakan motor 4 tak, khususnya yang digunakan di jalan raya, karena lebih ngebut di jalan. Yang ketiga itu generator listrik. Nah, mesin pembakaran internal 4 tak juga digunakan dalam pembangkit listrik kecil, seperti genset. Nah, dengan sistem kerja yang lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan motor 2 tak, motor 4 tak menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi kendaraan dan mesin pembakaran internal lainnya. Nah, ini ada beberapa langkah kerja motor bakar 4 tak tadi itu. Seperti ini. Ini adalah proses-proses pembakarannya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jaka Saputra dengan NPM 231407106 dari kelas C. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak. Nah, banyak dari teman-teman semua yang belum tahu apa sih motor bakar 2 tak itu. Jadi motor bakar 2 tak itu adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja. Yang pertama itu ada isap, kompresi, pembakaran, dan langkah buang. Hanya dalam 2 langkah piston. Nah,
Pada mesin ini, langkah pertama menggabungkan proses isap dan kompresi. Sementara langkah kedua mencakup pembakaran dan pembuangan. Jadi itu definisinya motor bakar dua tak itu seperti ini teman-teman. Bisa dipahami dan bisa dimengerti semuanya. Nah, kemudian kali ini saya akan menjelaskan ciri utama motor bakar dua tak. Yang pertama itu sederhana dalam desain. Jadi desain motor bakar dua tak itu tidak memerlukan katup atau valve seperti empat tak, tetapi menggunakan port atau saluran yang terbuka dan tertutup oleh piston. Yang kedua itu lebih ringan dan kompak. Karena komponen yang lebih sedikit, mesin dua tak ini biasanya itu lebih kecil dan ringan. Jadi motor bakar dua tak itu ukurannya itu lebih kecil ya dibanding motor bakar empat tak. Kemudian itu ciri utamanya itu lebih bertenaga. Nah, setiap putaran poros engkol menghasilkan daya sehingga lebih banyak tenaga per siklus dibandingkan mesin empat tak. Jadi kalau misalnya di motor bakar empat tak itu dia memiliki dua piston. Nah, di motor dua tak itu dia mempunyai satu piston saja. Jadi itu lebih cepat naik turunnya. Kemudian itu cirinya tadi itu selanjutnya itu ada efisiensi bahan bakar kurang. Nah, karena tidak adanya mekanisme untuk menjaga campuran udara dan bahan bakar segar keluar tersambung gas buang, bahan bakar itu sering terbuang. Jadi itu makanya motor bakar dua tak itu lebih sering asap ya teman-teman dibandingkan motor bakar empat tak. Terus yang kelima itu konsumsi oli itu lebih tinggi. Nah, mesin dua tak itu biasanya membutuhkan pelumas yang dicampur langsung dengan bahan bakar sehingga menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan meningkatkan konsumsi oli. Jadi kenapa motor bakar dua tak itu lebih berasap? Nah, karena di dalam pencampuran bahan bakarnya itu dia biasanya itu menggunakan campuran oli. Jadi oli itu dimasukkan ke dalam bensin, kemudian bensin itu disemprotkan sehingga bensin tersebut itu tercampur dengan oli yang kemudian itu menjadi asap. Nah, seperti itu. Nah, jadi motor dua tak itu biasanya itu digunakan pada mesin kecil seperti sepeda motor, motong rumput, dan perahu motor karena desainnya yang sederhana dan tenaganya yang tinggi. Namun, karena faktor emisi dan efisiensi, penggunaannya mulai berkurang dan digantikan oleh mesin patak di banyak aplikasi. Nah, jadi motor dua tak itu lebih kecil ya teman-teman dibandingkan motor empat tak. Nah, makanya mesin-mesin besar, mesin-mesin seperti mesin gilingan, mesin traktor itu kebanyakan menggunakan empat tak karena tenaganya itu lebih besar kalau buat gas kecil. Sehingga motor dua tak itu biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan ringan seperti motor, sepeda motor, seperti pemotong rumput, terus ada perahu-perahu nelayan. Nah, itu biasanya menggunakan motor dua tak. Nah, kemudian teman-teman ada yang nanya nih, kenapa nggak pakai mesin motor empat tak? Nah, karena mesin empat tak itu biasanya digunakan pada mesin-mesin perahu besar seperti kapal kargo, kapal penumpang yang biasanya itu mengangkut barang-barang atau mengangkut semuanya yang besar-besar dan ini tidak cukup untuk motor dua tak. Nah, kemudian itu ada gambar prinsip kerja motor buang nih, teman-teman. Yang pertama itu ada hisap dan kompresi. Kemudian ini ada tenaga itu dipercikannya apa namanya? Dari busi itu dipercikannya api dan bahan bakar, kemudian ada buang. Nah, kenapa biasanya itu
Motor dua tak lebih ngebut dibandingkan motor empat tak karena dia itu hanya seperti ini nih. Hisap, kompresi, kemudian dibuang. Seperti itu. Beda dengan motor empat tak yang memiliki beberapa prinsip dan piston yang banyak. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Belum dah, belum record belum tadi. udah. Coba sebentar. Coba. Ini, stop, stop. Sebentar. Diam gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaka Saputra dengan NPM 231407106. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Mareli yang berjudul motor bakar 4 tak atau motor bakar 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 tak itu atau sering disebut juga motor bakar 4 tak solar adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel. Nah, prinsip kerja motor 4 tak ini mirip dengan motor 4 tak bensin. Nah, tapi ada perbedaan utama dalam cara bahan bakar saat dinyalakan. Pada mesin diesel, pembakaran terjadi akibat kompresi udara yang sangat tinggi, bukan karena percikan api dari busi seperti pada motor bensin. Jadi perbedaannya itu pada saat pembakaran, kalau misalnya motor bensin itu lebih ke disemprotkan. Nah, kalau misalnya dari motor diesel itu dia itu pakai kompresi udara. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip kerja motor diesel 4 tak. Motor diesel 4 tak bekerja dengan mengompres udara di dalam silinder sehingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang kemudian menyebabkan bahan bakar diesel yang disemprotkan ke dalam silinder terbakar secara otomatis atau self ignition. Tidak diperlukan busi seperti pada motor. Nah, jadi kalau misalnya motor bensin ini dia tuh nggak pakai busi ya teman-teman. Dia itu biasanya itu langsung. Jadi udah nggak pakai busi lagi. Langsung disemprotin aja. Next. Siklus kerja motor otak. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake stroke. Nah, tujuan langkah hisap ini adalah memasukkan udara bersih ke dalam silinder. Kemudian prosesnya itu yang pertama itu katup hisap terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMO. Kemudian menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Yang kedua itu udara murni terhisap masuk ke dalam silinder tanpa campuran bahan bakar. Yang ketiga, katup buang tertutup selama langkah ini. Terus ada langkah kompresi atau compression stroke yang bertujuan itu untuk mengopresi udara di dalam silinder sehingga tekanan dan suhunya itu meningkat. Prosesnya itu yang pertama itu piston bergerak dari TMB ke TMA dan udara yang berada di dalam silinder dikompresi. Yang kedua, karena kompresi yang sangat tinggi, biasanya dengan rasio kompresi antara 14:1 hingga 25:1, suhu udara itu meningkat drastis, mencapai suhu yang cukup tinggi untuk membakar bahan bakar diesel. Yang ketiga itu baik katup hisap maupun katup buang tertutup selama langkah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen utama dari motor diesel 4 tak. Yang pertama itu ada piston.
Enggak. Pertama ada piston. Jadi itu piston itu bergerak naik turun di dalam silinder dan berperan dalam menjalankan siklus kerja mesin. Yang kedua itu ada silinder. Jadi silinder itu adalah tempat piston bergerak di dalamnya, terjadi kompresi dan pembakaran bahan bakar. Jadi teman-teman silinder itu tuh bertugasnya itu buat kompresi bahan bakar. Terus yang ketiga itu ada injektor dan bahan bakar. Nah, injektor itu adalah komponen yang menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar. Pada mesin diesel, bahan bakar disuntikan langsung ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi. Nah, ini perbedaan utama motor diesel 4 tak. Perbe- Perbedaan utama. Yang pertama itu ada di pembakaran. Di diesel itu pembakaran terjadi karena udara yang terkompresi dan sangat ini tuh udara yang dikompresi itu sangat tinggi sehingga menyebabkan diesel menyala. Kalau di bensin itu pembakaran dipicu oleh percikan api dari busi. Jadi itu bedanya itu dari eh, penyalaannya itu. Kalau bahan diesel itu pakai kompresi, kalau bensin itu dari busi. Terus yang kedua itu ada rasio kompresi. Kalau diesel itu memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi dibanding motor bensin. Rasionya itu sekitar 14:1 hingga 25:1 dibandingkan motor bensin. Kalau motor bensin itu sekitar 8:1 hingga 12:1. Terus itu perbedaan selanjutnya itu ada di injektor sama karburator. Kalau diesel itu menggunakan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam silinder. Kalau di bensin itu konvensional. Campuran udara dan bahan bakar itu disiapkan sebelum masuk ke silinder melalui karburator atau bahan injektor. Selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan motor diesel 4 tak. Keunggulannya itu yang pertama itu di efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Motor diesel 4 tak biasanya itu lebih efisiensi dalam mengkonsumsi bahan bakar dibandingkan dengan motor bensin. Karena bahan bakar diesel itu memiliki energi yang lebih tinggi per liter. Yang kedua itu torsinya itu lebih besar kalau motor diesel dibanding motor bensin. Nah, motor diesel ini menghasilkan torsi yang lebih besar pada kecepatan rendah yang membuatnya ideal untuk kendaraan berat seperti truk dan bus. Terus yang ketiga itu daya tahannya itu lebih baik. Motor diesel itu cenderung lebih tahan lama karena komponen mesinnya itu dirancang untuk menahan tekanan kompresi yang tinggi. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Jadi kekurangannya itu yang pertama itu emisi gas buang yang lebih tinggi. Nah, meskipun lebih efisien, motor diesel seringkali menghasilkan emisi nitrogen atau oksida NOx dan partikel yang lebih tinggi yang berpotensi lebih bahaya bagi lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya motor diesel itu nggak ramah bagi lingkungan ya teman-teman. Kemudian itu harga komponen dan perawatannya itu lebih mahal. Komponen mesin diesel itu cenderung lebih mahal dan perawatan motor diesel itu seringkali lebih rumit dibandingkan motor bensin. Terus yang ketiga itu kekurangannya itu beratnya lebih besar dan suaranya lebih berisik. Motor diesel itu biasanya itu lebih berat dan menghasilkan suara yang lebih bising dibandingkan motor bensin. Kemudian ini pengaplikasian motor solar itu biasanya itu ada pada truk dan bus karena kendaraan berat seperti truk dan bus itu hampir selalu menggunakan mesin diesel. Yang pertama itu karena daya daya tahannya dan kemampuan menghasilkan torsi yang besar.
Terus yang kedua itu buat alat dan mesin industri. Motor diesel itu bisa digunakan dalam alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan mesin pertanian. Terus yang ketiga itu ada kapal laut. Banyak kapal laut, terutama bagi kapal barang dan kapal penumpang besar, yang menggunakan mesin diesel karena efisiensinya itu lebih tinggi dalam perjalanan jauh. Jadi itu kalau misalnya dibuat jalan jauh tuh kalau mesin diesel itu lebih efisiensi dan lebih hemat lah secara keuntungannya. Terus yang keempat itu tuh bisa buat generator listrik. Nah, motor diesel juga digunakan dalam generator listrik yang besar karena dapat menghasilkan daya yang stabil dan efisien. Nah, dengan efisiensinya yang lebih tinggi dan torsinya lebih besar, daya tahannya yang baik, motor diesel 4 tak itu biasanya itu menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang memerlukan daya besar dan penggunaan bahan bakar yang lebih ekonomis. Namun, ini jadi itu ada kekurangannya teman-teman. Perawatannya itu yang pertama itu lebih rumit dan emisi gas buang yang lebih tinggi menjadi tantangan tersendiri untuk mesin jenis ini. Nah, jadi itu kalau mesin diesel itu lebih ke tidak ramah lingkungan karena yang pertama itu emisi gas buangnya itu lebih banyak, jadi lebih berasap dibandingkan motor bensin. Nah, ini contohnya motor diesel itu. Yang pertama itu ada compressed air, terus ada full, ada air intake, ada exhaust. Jadi itu nanti tuh kayak pengkompresiannya ini ada di silinder ini bahan bakar itu dikompresi sehingga bahan bakarnya itu panas. Nah, berbeda dengan motor bensin itu, kalau motor bensin itu pakai busi, kalau diesel itu nggak pakai busi, dia mengandalkan hanya kompresinya saja. Ini bisa dilihat, ini ada piston, ada crankcase, ada klep. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Saputra dari TEP Angkatan 23 dengan NPM 231407106. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Mareli yang berjudul karburator. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu karburator. Nah, karburator itu bekerja dengan prinsip mengatur aliran udara dan bahan bakar ke mesin, serta menciptakan campuran udara-udara bakar yang ideal. Disebut campuran stoikiometri. Nah, campuran ini tuh penting agar pembakaran di ruang bakar bisa efisien, sehingga menghasilkan tenaga yang maksimal, serta mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar. Nah, kemudian itu ada fungsi utama karburator. Yang pertama itu fungsinya itu buat mencampur bahan bakar dan udara dalam rasio yang ideal. Yang kedua itu mengatur jumlah campuran yang masuk ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin pada berbagai kondisi pertama itu seperti akselerasi, kecepatan konstan, atau idle. Nah, yang ketiga itu memastikan distribusi campuran bahan bakar yang seragam ke setiap silinder dalam mesin multisilinder. Itu ada cara kerja karburator. Nah, karburator ini bekerja berdasarkan prinsip tekanan diferensial. Nah, saat udara mengalir melalui karburator, ia melewati venturi atau penyempitan pada saluran udara yang menyebabkan kecepatan aliran udara itu meningkat dan tekanan di dalam venturi itu menurun. Nah, penurunan tekanan ini menarik bahan bakar dari ruang pelampung ke dalam aliran udara sehingga terjadi pencampuran udara
antara bahan bakar dan udara. Nah, langkah-langkah kerja tersebut secara umum adalah sebagai berikut. Next, saya akan jelaskan. Nah, yang pertama itu, cara kerja itu, yang pertama udara itu masuk ke karburator melalui saluran udara, kemudian melewati venturi, sebuah bagian yang menyempit, yang menyebabkan kecepatan aliran udara meningkat dan tekanan itu menurun. Jadi di venturi itu kanan itu meningkat, kemudian kanannya itu menurun. Nah, yang ketiga itu penurunan tekanan ini menarik bahan bakar dari ruang pelampung melalui saluran bahan bakar kecil yang biasa disebut itu jet bahan bakar. Kemudian bahan bakar itu dicampur dengan udara yang bergerak cepat, terus menghasilkan campuran udara-udara bahan bakar. Nah, selanjutnya itu campuran ini kemudian masuk ke dalam silinder melalui katup hisap dan siap untuk dibakar. Nah, ini ada komponen utama karburator. Yang pertama itu ada venturi. Nah, venturi itu adalah bagian di mana saluran udara menyempit dan membuat kecepatan aliran udara itu meningkat. Nah, efek venturi ini menurunkan tekanan di dalam saluran yang memungkinkan bahan bakar terisap ke dalam aliran udara. Kemudian itu ada ruang pelampung atau float chamber. Ruang pelampung itu menyimpan bahan bakar sebelum disalurkan ke jet bahan bakar. Di dalamnya itu terdapat pelampung yang mengatur tinggi bahan bakar sehingga aliran bahan bakar tetap stabil. Jika bahan bakar terlalu banyak, pelampung akan naik dan menutup saluran masuk bahan bakar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi itu seperti itu. Kemudian itu jet bahan bakar, bisa disebut fuel jet. Nah, jet bahan bakar itu adalah lubang kecil yang berfungsi sebagai saluran bahan bakar dari ruang pelampung ke venturi. Nah, jet ini mengatur seberapa banyak bahan bakar yang bisa ditarik ke dalam aliran udara. Kemudian itu ada yang namanya itu katup gas atau throttle valve. Nah, katup gas itu terhubung ke pedal akselerator atau tuas gas. Saat katup gas terbuka, aliran udara ke dalam mesin meningkat, sehingga lebih banyak bahan bakar yang ditarik. Dan mesin menghasilkan lebih banyak tenaga. Kemudian itu ada jarum pelampung atau float needle. Nah, jarum pelampung itu bertugas untuk mengatur masuknya bahan bakar ke ruang pelampung. Nah, jika bahan bakar dalam ruang pelampung ini penuh, jarum pelampung akan menutup saluran bahan bakar yang masuk. Yang keenam itu ada cuk. Nah, cuk itu adalah katup tambahan yang digunakan saat mesin masih dingin. Cuk membatasi jumlah udara yang masuk ke dalam karburator sehingga meningkatkan porosi bahan bakar dalam campuran udara-udara bakar yang memudahkan proses penghidupan motor atau starter motor. Yang selanjutnya itu ada jet. Nah, jet ini tuh berfungsi untuk menyediakan campuran udara bahan bakar ketika mesin berada dalam idle atau berhenti berputar pada kecepatan rendah. Idle jet ini memungkinkan mesin tetap hidup meski dalam kondisi tanpa beban. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis karburator. Yang pertama itu ada karburator venturi tetap atau fixed venturi karburator. Nah, pada karburator jenis ini ukuran venturi tetap, tetapi jumlah bahan bakar yang disalurkan diatur berdasarkan kecepatan aliran udara. Nah, karburator venturi tetap ini adalah jenis yang paling umum biasa digunakan. Terus yang kedua itu ada karburator variabel atau variabel venturi karburator. Pada jenis ini, ukuran venturi bisa merubah sesuai kebutuhan mesin. Ukuran venturi disesuaikan dengan kondisi mesin, yang memungkinkan penyesuaian yang lebih baik antara udara dan bahan bakar. Contohnya itu ada karburator tipe SU atau Skinner's Union. Yang ketiga itu karburator downdraft dan indraft. Nah, karburator downdraft itu adalah karburator yang udaranya itu masuk ke dalam karburator di atas dan bergerak turun ke mesin. Jenis ini umum digunakan pada mobil. Jadi downdraft itu biasa digunakan pada mobil.
Selanjutnya itu ada seat draft atau udara masuk secara horizontal dari samping karburator. Nah, karburator jenis ini tuh banyak digunakan pada sepeda motor dan beberapa mobil sport. Kemudian itu ada prinsip pencampuran udara dan bahan bakar. Nah, campuran udara dan bahan bakar itu sangat penting untuk performa mesin. Jika campuran terlalu banyak, bahan bakar atau range pembakaran itu tidak efisien, menghasilkan polusi yang lebih banyak dan bisa merusak mesin. Sebaliknya, jika campuran terlalu banyak udara atau lin, mesin mesin bisa kekurangan tenaga dan lebih susah dihidupkan. Nah, pertama itu ada campuran kaya atau rich mixture. Campuran ini mengandung lebih banyak bahan bakar dibandingkan udara. Cocok untuk akselerasi cepat, namun boros bahan bakar. Yang kedua itu ada istilahnya itu campuran miskin atau lean mixture. Campuran yang mengandung lebih banyak udara dibandingkan bahan bakar. Campuran ini lebih hemat bahan bakar, namun bisa menyebabkan mesin panas berlebihan. Nah, jadi kalau campuran lean mixture itu mesinnya itu lebih panas jika digunakan. Nah, itu yang saya akan jelaskan lagi itu ada keunggulan dan kekurangan karburator. Yang pertama itu keunggulannya itu mudah dirawat. Komponen karburator cenderung sederhana dan mudah diperbaiki. Yang kedua itu harga karburator itu lebih murah dibandingkan sistem injeksi bahan bakar. Karburator lebih murah dan lebih mudah diproduksi. Yang ketiga itu sederhana dan mudah dimodifikasi. Karburator cocok untuk kendaraan yang memerlukan tuning atau modifikasi performa. Nah, selanjutnya ada kekurangannya nih. Kekurangannya itu adalah kurang efisien. Karburator itu tidak seefisien sistem injeksi bahan bakar dalam hal penggunaan bahan bakar, terutama pada saat kondisi beban tinggi atau saat perubahan mendadak dalam kecepatan. Yang kedua itu kurang presisi. Nah, karburator tidak mampu menyesuaikan campuran udara bahan bakar seakurat sistem injeksi bahan bakar yang menyebabkan efisiensi mesin itu kurang dan polusi itu meningkat. Jadi tuh kalau misalnya mesin pakai karbu itu polusi udaranya itu dapat meningkat. Yang ketiga itu terpengaruh oleh kondisi cuaca. Karburator itu bisa mengalami gangguan pada cuaca dingin ataupun lembab yang menyebabkan mesin sulit dihidupkan. Nah, perbandingan karburator dan sistem injeksi bahan bakar. Nah, karburator itu yang pertama itu sistem mekanisnya itu menggunakan aliran udara untuk mengatur campuran bahan bakar. Yang kedua itu lebih murah dan mudah diperbaiki, tetapi kurang presisi dan efisien. Nah, ini kalau perbandingan injeksi itu yang pertama itu sistem elektronik yang mengukur secara akurat jumlah bahan bakar yang diperlukan berdasarkan sensor pada mesin. Yang kedua itu lebih mahal, tapi lebih presisi, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi kalau sistem injeksi itu lebih mahal dibanding dengan karburator. Yang kedua itu perawatan karburator. Nah, perawatan karburator yang baik itu adalah yang pertama itu membersihkan karburator secara berkala untuk menghindari penumpukan kotoran yang bisa menghambat aliran udara atau bahan bakar. Yang kedua itu memastikan pelampung dan jarum pelampung berfungsi dengan baik sehingga bahan bakar dapat masuk ke ruang pelampung dengan benar. Nah, yang ketiga itu menyetel ulang campuran udara bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin, terutama setelah lama digunakan. Nah, dengan memahami prinsip kerja dan cara merawat karburator, performa mesin dapat dijaga tetap optimal, menghindari masalah seperti boros bahan bakar atau mesin sulit dihidupkan. Nah, kemudian ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah gambar karburator. Di sini ada cold start device, di sini ada throttle slide, di sini ada slide cutaway, di sini ada spray nozzle, ini ada needle jet. Nah, kemudian di bawah ini ada jet needle, kemudian ada pilot jet, kemudian ada float, terus kemudian ini di bawahnya itu ada float camber, yang paling bawah ini ada main jet. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus.
Chat more ini ya. Pause. Stop recording ya. Berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaka Saputra dari TEP Angkatan 23. Di kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada motor bakar. Nah, jadi buat teman-teman tuh mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu kelistrikan pada motor bakar. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem kelistrikan pada motor bakar. Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur penyediaan dan pengendalian listrik yang diperlukan oleh operasi mesin. Nah, jadi setiap mesin itu buat mesin-mesin zaman sekarang itu biasanya itu menggunakan sistem kelistrikan. Nah, jadi sistem kelistrikan itu tuh penting banget teman-teman buat kendaraan-kendaraan motor zaman sekarang. Nah, nih, jadi kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen utama pada sistem kelistrikan ini. Yang pertama itu baterai. Nah, jadi baterai itu tuh berfungsi sebagai sumber energi utama untuk sistem kelistrikan. Terus yang kedua itu fungsinya itu untuk menyimpan energi, untuk menghidupkan mesin dan mendukung komponen listrik. Selanjutnya itu ada alternator. Nah, alternator ini berfungsi untuk menghasilkan listrik saat mesin beroperasi. Selanjutnya itu fungsi alternator itu mengisi baterai dan mendukung suplai listrik untuk komponen-komponennya. Selanjutnya itu ada yang namanya itu koil pengapian. Nah, koil pengapian itu tuh tugasnya itu buat menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk menghidupkan busi. Jadi itu kalau nggak ada koil, businya nggak hidup. Nah, ini ada cara kerja itu. Jadi tuh waktu kita naik motor itu, nah saat kunci kontak dihidupkan, maka baterainya itu menyediakan listrik untuk menghidupkan sistem kelistrikan. Selanjutnya itu koil pengapian itu buat menghasilkan tegangan tinggi yang diteruskan ke busi untuk memicu pengapian. Di coil itu berfungsi ya teman-teman buat menghidupkan mesin agar mesinnya itu bisa hidup. Nah, alternator itu tuh mulai berfungsi saat mesin beroperasi. Jadi kalau misalnya mesinnya nggak beroperasi, alternator itu nggak hidup. Nah, alternator ini menyediakan listrik untuk berbagai komponen dan mengisi ulang baterai. Nah, nih, jadi proses pengapian itu tuh ada dua tipe. Yang pertama itu ada sistem pengapian konvensional. Nah, pengapian sistem konvensional ini nih menggunakan distributor untuk mengalirkan arus listrik ke busi. Yang kedua itu eh, buat proses pengapian terjadinya secara mekanis. Selanjutnya itu ada sistem pengapian elektronik atau PFI untuk menggunakan sensor untuk mengontrol waktu pengapian secara otomatis. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Terus ada fungsi sistem kelistrikan. Nah, fungsinya itu buat pengapian. Jadi pengapian itu tuh menyediakan percikan api di busi untuk memulai proses pembakaran. Yang kedua itu ada pengendalian. Pengendalian itu mengatur sensor dan aktuator untuk performa mesin yang optimal. Selanjutnya itu fungsinya itu buat penerangan. Biasanya itu buat menyalakan lampu depan, belakang, dan dashboard kendaraan. Nah, biasanya itu penerangan itu digunain pada malam hari. Dibuat kendaraannya itu kita bisa kalau lagi naik motor itu
Bisa ini ya teman-teman, bisa lihat jalan. Jadi kita itu gak nabrak ataupun kita itu inilah lebih enak berkendara. Saya akan menjelaskan sistem baterai dan alternator. Nah, baterai itu tuh buat menyimpan energi yang diperlukan saat mesin mati. Atau baterai itu bisa disebut dengan aki motor. Yang kedua itu memberikan daya untuk sistem kelistrikan awal saat mesin dihidupkan. Yang kedua itu ada alternator, mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Selanjutnya itu dapat menjaga baterai tetap terisi selama mesin beroperasi. Jadi alternator itu buat ngecas aki ya teman-teman. Jadi kalau akinya udah mulai dayanya turun, jadi ini adalah tugas alternator buat menambah daya si aki tersebut. Kemudian ada sistem pengisian. Nah, ini proses pengisiannya itu jadi energi dari alternator yang dihasilkan saat mesin beroperasi untuk mengisi baterai. Kedua itu ada regulator tegangan. Nah, regulator itu tuh berfungsinya itu buat mengatur output dari alternator agar tidak melebihi batas aman untuk melindungi komponen. Selanjutnya itu ada yang namanya itu masalah umum sistem kelistrikan. Masalah-masalahnya itu yang pertama itu baterainya lemah, dapat menyulitkan penghidupan mesin dan mengganggu fungsi sistem kelistrikan. Yang kedua itu koil pengapian itu rusak masalahnya. Nah, koil rusak itu menyebabkan masalah pengapian yang dapat membuat mesin mati. Selanjutnya itu ada kabel dan konektor itu korosi atau kabel itu istilahnya putus atau inilah apa namanya kayak rusak gitu. Nah, itu tuh menghambat aliran listrik menyebabkan masalah pada sistem kelistrikan. Nah, ini ada inovasi-inovasi sistem kelistrikan. Yang pertama itu teknologi pengapian modern. Nah, penggunaan sistem pengapian berbasis mikroprosesor itu untuk meningkatkan efisiensi dan performa. Makanya sekarang itu motor-motor itu jauh lebih kencang daripada motor-motor zaman dahulu, karena kan sistem kelistrikan zaman sekarang itu jauh lebih modern daripada zaman zaman dahulu. Sistem start atau stop. Nah, ini mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mematikan mesin saat berhenti, kemudian menyalakan kembali saat dibutuhkan. Jadi tuh kalau buat misalnya kayak di jalan-jalan macet, jalan-jalan atau kita lagi antri bensin di jalan gitu, inovasi kelistrikan ini tuh sangat penting ya teman-teman. Jadi itu yang pertama itu kita tidak usah apa ya kayak susah-susah buat engkol mesin atau kita dorong mesin buat ngidupinnya. Jadi itu inovasi sistem kelistrikan itu tuh berfungsi banget buat memudahkan kita dalam berkendara, dalam berkegiatan sehari-hari, memudahkan kita buat kita istilahnya kalau kita lagi ngojek tuh. Nah, jadi sistem listrikan ini kalau di motor-motor yang udah modern itu enak. Jadi nggak perlu payah-payah kita buat ini dorong mesin ataupun engkol mesin. Nah, kesimpulannya ini sistem kelistrikan pada motor bakar ini adalah bagian integral dari fungsi dan efisiensi kendaraan yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan dan kenyamanan pengguna. Jadi itu semakin majunya zaman itu sistem kelistrikan itu digunakan itu buat efisiensi dan kenyamanan. Jadi teknologi-teknologi sekarang itu lebih bagus dengan kemajuan zaman. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jaka Saputra dari TEP Angkatan 23. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sistem transmisi. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu adalah tidak tadi kali ini saya akan menjelaskan sistem transmisi dan pelumasan. Jadi sistem transmisi dan pelumasan itu merupakan komponen vital dalam motor bakar. Keduanya itu berperan dalam memastikan performa mesin optimal, efisiensi bahan bakar, dan umur pakai mesin yang lebih panjang. Nah, intinya saya akan menjelaskan sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu adalah bagian dari kendaraan yang mengalihkan tenaga dari mesin ke roda, yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga. Terus ada mengatur kecepatan dan torsi. Selanjutnya itu menghubungkan dan memutuskan tenaga mesin saat berkendara. Jadi sistem transmisi itu sebagai komponen utama dalam penggerak mesin yang menghubungkan antara mesin dan ban. Selanjutnya itu ada fungsi transmisi. Yang pertama itu fungsinya itu buat mentransfer tenaga, mengalihkan tenaga dari mesin ke roda untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya itu ada mengatur kecepatan, itu mengubah rasio gigi untuk meningkatkan atau mengurangi kecepatan kendaraan. Selanjutnya itu mengatur torsi, yang artinya itu memberikan torsi sesuai untuk berbagai kondisi berkendara, seperti mendaki ataupun menurun. Jadi itu fungsinya itu transmisi itu buat memudahkan kita dalam penggunaan mesin. Jadi itu kalau misalnya eh, di dalam kecepatan, dalam mengatur torsi itu menggunakan transmisi. Jadi transmisi itu banyak banget kegunaannya teman-teman. Baik, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama itu ada yang paling umum itu ada transmisi manual. Nah, di transmisi manual ini pengemudi itu mengatur perpindahan gigi secara manual. Nah, umumnya itu lebih efisiensi dalam konsumsi bahan bakar. Jadi kalau transmisi manual itu umumnya lebih irit ya teman-teman. Selanjutnya itu ada transmisi otomatis. Nah, secara otomatis itu mengatur perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan beban. Nah, transmisi otomatis ini lebih umum digunakannya, terutama dalam lalu lintas padat. Nah, jadi kalau otomatis atau bisa kita sebut itu di kendaraan-kendaraan metik itu lebih efisiensi, lebih mudah kalau misalnya kita ada di kemacetan jalan kayak pulang kerja tuh macet. Jadi kita nggak usah repot-repot eh, mengendalikan transmisi, mengatur transmisi. Jadi itu transmisinya itu secara otomatis. Selanjutnya itu ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Nah, CVT ini menggunakan sabuk dan pulei untuk menawarkan rasio gigi yang bervariasi tanpa gigi tetap. Nah, CVT ini memperbaiki efisiensi bahan bakar dan kenyamanan berkendara. Jadi kalau pakai CVT ini motor itu biasanya tuh lebih nyaman dalam berkendara. Selanjutnya itu ada komponen-komponen utama dalam transmisi. Yang pertama itu ada kopling. Nah, kopling ini memungkinkan pengemudi untuk menghubungkan atau memutuskan mesin dari transmisi. Jadi kegunaan kopling itu tuh buat menghubungkan transmisi antara transmisi dan mesin. Jadi penggunaan kopling yang tepat itu akan memudahkan kita dalam menghubungkan transmisi ya teman-teman. Terus selanjutnya itu the gear atau roda gigi. Nah, gear itu tuh mengatur torsi dan kecepatan kendaraan. Jadi itu setiap gear itu ada aturannya, ada ukurannya. Setiap putaran itu mempunyai tipe yang berbeda-beda. Nah,
Ini berfungsi dalam perubahan rasio untuk berbagai kondisi berkendara. Jadi itu setiap kendaraan dimanapun tempatnya penggunaan gearnya itu biasanya berbeda. Seperti di pegunungan dan di jalan-jalan aspal itu biasanya itu menggunakan gear yang berbeda ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada shaft atau poros. Nah, shaft atau poros ini mengalirkan tenaga dari transmisi ke roda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelumasan motor bakar. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu tuh, apa sih pelumasan itu? Nah, jadi pelumasan itu adalah proses memberikan pelumasan pada komponen mesin untuk mengurangi gesekan. Dalam artian itu, pelumasan itu seperti aja kita melicinkan mesin agar mesinnya itu tidak saling bergesekan. Karena pada dasarnya kalau misalnya besi itu bergesekan itu akan berbahaya teman-teman bagi eh, kendaraan itu. Nah, pelumasan juga itu bisa buat mengatur suhu mesin dengan membantu disipasi panas. Jadi tuh fungsi oli juga itu bukan hanya melicinkan mesin ya teman-teman, buat mengatur suhu mesin. Yang selanjutnya itu melindungi komponen dari korosi dan keausan. Nah, jadi kalau misalnya besi ini teman-teman ya, kalau kita tanpa ada pelumasan dari oli kita gunakan, maka mesin itu akan bergesekan. Biasanya mesin itu akan korosi atau mesin itu akan istilahnya hancur lah jika tidak ada pelumas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih tentang jenis-jenis pelumasan. Jadi itu yang pertama itu ada pelumas minyak. Nah, pelumas minyak ini berbasis minyak bumi yang umum digunakan. Memiliki berbagai viskositas untuk berbagai kondisi operasi. Jadi itu kalau minyak bumi itu ada berbagai banyak macam viskositas atau kadar kekentalannya ya teman-teman. Lanjutnya itu ada pelumas sintetis. Nah, pelumas sintesis itu pelumas sintesis ini didesain untuk memberikan performa lebih baik dalam kondisi ekstrim, lebih tahan terhadap oksidasi dan degradasi. Nah, jadi kalau pelumas sintetis itu biasanya itu buat kondisi-kondisi yang istilahnya cuaca ekstrim, buat lingkungan yang ekstrim yang mengharuskan mesin bekerja secara berlebih. Selanjutnya itu ada pelumas aditif. Nah, pelumas ini mengandung bahan kimia tambahan untuk meningkatkan sifat pelumas seperti anti penuaan dan anti gesekan. Mungkin dari teman-teman ada yang nanya sih, Bang, apa sih pentingnya pelumasan pada mesin itu? Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan pentingnya pelumasan pada kendaraan. Yang pertama itu, kehausan komponen. Jadi kehausan komponen itu adalah mengurangi gesekan yang dapat menyebabkan kehausan. Selanjutnya itu ada efisiensi mesin. Nah, mesin yang dilumasi dengan baik bekerja lebih efisien, mengurangi konsumsi bahan bakar. Artinya kalau mesin itu misalnya dia gesekannya itu semakin rendah, maka jumlah bahan bakar yang digunakan itu maka akan semakin sedikit atau mengurangi konsumsi bahan bakar ya teman-teman. Umur pakai selanjutnya. Pelumasan yang baik itu dapat memperpanjang umur mesin dan mengurangi biaya perawatan. Jadi itu pentingnya memakai pelumasan itu supaya mesinnya yang pertama itu awet, terus tidak gampang rusak. Nah, jadi jangan lupa ganti oli ya teman-teman. Nah, kesimpulan pelumasan. Jadi itu mungkin teman-teman nih ada yang nanya nih, Bang, kenapa sih jelasin pelumasan? Nah, ini saya kasih tahu. Jadi pelumasan motor itu adalah aspek krusial dalam menjaga performa dan keandalan mesin. Dengan sistem pelumasan yang baik dan pemilihan pelumasan yang tepat, kendaraan dapat beroperasi dengan efisien dan memiliki umur yang lebih panjang. Nah, jadi teman-teman juga di sini
dalam memilih oli juga tidak bisa sembarangan, teman-teman. Harus menggunakan oli yang tepat, oli yang memiliki viskositas sesuai standar. Jangan asal menggunakan oli, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman ada yang mikir, wah, harga oli itu mahal. Sebotolnya aja 55.000. Kenapa nggak diisi apa namanya minyak goreng aja? Nah, itu nggak bisa ya, teman-teman. Karena itu bukan sesuai dengan standarnya dari kendaraan bermotor tersebut. Jadi setiap kendaraan itu mempunyai tipe-tipe oli yang harus memenuhi dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pabrik. Jadi kita nggak bisa sembarangan dalam penggunaan oli. Jadi kita itu harus cermat-cermat lah. Jadi zaman sekarang juga itu banyak oli-oli yang palsu, oli-oli yang ternyata itu oli bekas yang dimurnikan lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu mungkin tadi saya menjelaskan sistem transmisi, mungkin nggak tahu ya kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan sistem transmisi itu dan pelumasan itu merupakan komponen yang saling melengkapi dalam menjaga performa dan efisiensi motor bakar. Nah, pemahaman yang baik tentang keduanya itu sangatlah penting bagi perawatan dan pengoperasian kendaraan. Jadi itu sistem transmisi dan pelumasan itu merupakan komponen-komponen utama yang sangat penting dalam kendaraan bermotor. Jadi kita itu harus mengerti apa itu tentang pelumasan dan transmisi supaya kita bisa kendaraan kita itu awet sampai istilahnya kita baru beli motor, kita tuh harus pinter-pinter lah merawatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.